Pernah nggak sih kamu merasa rendah diri dan sudah berusaha untuk menjadi versi terbaikmu, tapi tetap merasa ada aja yang kurang? Kurang dihargai, kurang dilihat, kurang cukup. Nah, kalau hal tersebut benar terjadi, pernah nggak sih kamu bertanya mengapa? Ada apa dengan mereka? Bagaimana caranya untuk lebih bisa dianggap dan dihargai oleh orang lain? Namun, pernah juga nggak kamu berpikir dan merenungi bahwa mungkin masalahnya bukan pada orang lain, tapi justru dari diri kita sendiri, dan mungkin penyebabnya lebih karena rendahnya penghargaan kita atas diri kita sendiri, sehingga kita lupa untuk membuat batasan dalam bergaul dengan teman, keluarga, atau bahkan relasi bisnis. Di video ini, kita akan belajar tentang beberapa pondasi paling penting dari seorang bernilai tinggi yang menekankan pentingnya untuk menghargai diri sendiri sebelum mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dengan mengetahui beberapa pondasi tersebut, kita dapat mengetahui dengan baik bagaimana mengembangkan nilai diri yang kita miliki, agar kelak kita benar-benar bisa tumbuh sebagai wanita high value. Dalam video ini, kita juga akan membedah beberapa prinsip penting dalam penghargaan terhadap diri sendiri, serta penjelasan yang mempermudah kita dalam mengaplikasikan prinsip tersebut guna melatih diri kita. Yuk, siap-siap untuk membuka potensi terbesar kita sebagai wanita berkelas dan bernilai tinggi. Yena Satme. Pertama adalah perlunya mengenal dengan baik. Siapakah itu wanita high value? Karena saat ini banyak orang salah memahami tentang istilah high value woman. Definisi tersebut bukan tentang uang, penampilan, jabatan, atau seberapa mahal barang-barang yang mereka pakai. Karena saat ini banyak orang termanipulasi, seakan-akan kelas seseorang selalu didefinisikan dengan hal-hal materialistik semata. Namun, yang sebenarnya kelas adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi dan mendalam daripada hal-hal tersebut. Kelas seseorang lebih tercerminkan dari sikap dan prinsip hidup yang bernilai tinggi, tidak berisik, tidak gembar-gembor, karena ia tahu dengan jelas nilai tinggi yang ia punya. Bahkan saat dunia dan orang-orang di sekelilingnya belum mengakuinya, ia tidak sibuk menunggu untuk disukai dan mencari validasi dari luar untuk merasa layak. Dan ia tidak merasa harus dipilih untuk merasa cukup. Karena nilai yang datang dari dalam batin yang kuat dan tenang, bukan dari komentar, like, atau perhatian orang lain. Hal inilah yang sangat penting dan menjadi pondasi penting dari seorang wanita high value. Jika kamu merasa belum memiliki hal tersebut dalam dirimu, jangan khawatir. Value dan prinsip tidaklah sesuatu yang diturunkan melalui DNA, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kuncinya adalah mengembangkan nilai diri yang cocok, positif, menenangkan batinmu, dan dapat menunjang pengembangan potensi diri terbesar yang kamu miliki. Dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan alias FOMO. Prinsip yang kedua adalah mampu membedakan dengan baik antara self-worth dengan external validation. Menghargai diri sendiri atau self-worth sangatlah berbeda dengan pengakuan dari pihak luar atau yang dikenal dengan istilah external validation. Namun seringkali kita salah dan terjebak dalam mengartikannya. External validation adalah kondisi ketika nilai diri, rasa cukup, dan kepercayaan diri seseorang sangat bergantung kepada pengakuan, persetujuan, atau respons dari orang lain. Orang tersebut sangat membutuhkan pujian dan senantiasa mencari-cari cara agar senantiasa dianggap lebih oleh orang lain, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah kosong dan benar-benar membuang waktu, energi, bahkan uang. Seseorang dengan external validation merasa lebih percaya diri saat dipuji, ragu atau rendah diri saat tidak mendapatkan pengakuan, cukup hanya ketika diterima atau dipilih. Singkatnya, external validation sama dengan aku bernilai karena orang lain mengakuinya. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang yang benar-benar peduli dengan apa yang kita lakukan, miliki, dan capai. Semua orang sebenarnya sibuk dan tenggelam dalam permasalahannya masing-masing. Mereka hanya memberi selamat jika kita berhasil, atau bergosip saat kita jatuh dan gagal, lalu mereka pergi. Berbeda halnya dengan self-worth yang merupakan keyakinan mendalam bahwa diri kita sangat bernilai, layak dihormati, dan cukup, terlepas dari penilaian, pengakuan, atau penerimaan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki self-worth apabila ia nyaman menjadi diri sendiri,
mampu menetapkan batasan, tenang saat menghadapi penolakan, memiliki dialog batin yang sehat, bertanggung jawab atas kebahagiaan sendiri, dan menghargai dirinya tanpa dibalut dengan kesombongan, serta memiliki keselarasan antara nilai dan tindakan. Wanita dengan self-worth yang kuat tidak anti-validasi, tapi ia tidak bergantung padanya. Baginya validasi adalah bonus, bukan sasaran utama. Ciri yang sangat mencolok yang melekat pada wanita dengan self-worth adalah ia dengan tegas bisa mengatakan tidak untuk segala sesuatu yang akan berdampak buruk dan memberikan energi negatif baginya. Tidak takut kehilangan orang-orang yang memiliki cara dan value yang bertolak belakang dengannya, karena ia tahu pentingnya memilih lingkungan yang baik bagi masa depan dan tujuannya. Ia jarang terlihat memamerkan harta dan kemewahan, berpakaian sangat terpelajar, dan tidak provokatif, tidak berisik terutama dalam hal bersosial media. Semua itu berkat dukungan dari nilai kuat yang ia pegang untuk menghargai dirinya, menghormati mencintai dirinya, terlepas dari apapun yang orang lain pikirkan tentangnya. Prinsip yang ketiga adalah tidak menitipkan nilai diri kepada orang lain. Tanpa disadari, banyak orang telah menitipkan nilai dirinya kepada orang lain. Artinya, nilai diri yang mereka punya sangat bergantung pada persepsi orang lain. Beberapa tanda dari sifat tersebut, diantaranya adalah jika seseorang cenderung menjadi people-pleasing, ia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, meskipun harus mengorbankan diri sendiri, menggunakan prinsip lilin yang senantiasa menerangi sekitar, namun membakar tubuh hingga habis meleleh tanpa tersisa. Berikutnya adalah overgiving, memberi segalanya yang terbaik yang ia miliki, bahkan seringkali tidak mendapatkan timbal balik yang seimbang. Bahkan terkadang ia rela melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya demi diterima oleh orang lain. Selanjutnya adalah susah berkata tidak. Ia sangat takut mengecewakan ekspektasi dari orang lain, tanpa sadar bahwa dirinya sendiri adalah pihak yang harus diutamakan dan dilindungi. Lalu, over-explaining, meminta maaf secara berlebihan dan berasa bersalah setiap kali merasa tidak mengakomodasi permintaan orang lain, rela melakukan apapun agar tetap dipandang sebagai orang baik di mata luar, tanpa menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang tak luput dari ketidaksempurnaan dan kesalahan. It's okay untuk berbuat salah dan minta maaf, asalkan tidak berlebihan. Dan bahkan, terkadang kita tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada siapapun untuk hal-hal yang menyangkut kebaikan diri kita, orang lain, dan kebaikan bersama. Berikutnya adalah mudah tersinggung. Terutama saat menghadapi penolakan, ia memandang segala sesuatu terlalu personal dan cenderung memandang rendah dirinya, tanpa menyadari bahwa mungkin orang lain juga memiliki prioritas dan pemikiran lain yang lebih relevan. Selanjutnya adalah sentiasa membandingkan diri dengan orang lain dan senantiasa merasa kurang jika melihat pencapaian orang lain. Memiliki sifat ini adalah sangat melelahkan. Percayalah, setiap orang telah memiliki rizki dan jalannya masing-masing. Fokuslah pada apa yang penting dan membangun dirimu. Kalau kamu bisa mengingat seberapa sering kamu bertanya, dia masih suka aku nggak ya? Aku salah nggak ya? Aku sudah cukup belum ya? Mereka kecewa dengan aku nggak ya? Apa aku layak untuk semua ini? Itu artinya kamu sedang mencari-cari nilai diri dari luar, dan hasilnya kamu akan merasa lelah secara emosional, kehilangan banyak energi, sulit menentukan dan membuat keputusan, hilangnya kepercayaan diri, dan mudah terjebak dalam hubungan yang manipulatif. Ingatlah bahwa semakin kamu berhenti menitipkan nilai dirimu pada orang lain, maka akan semakin kuat self-worth yang kamu miliki, serta hidupmu akan semakin tenang. Setelah kamu menyadari nilai-nilai yang telah kita bahas tadi, kamu akan mengerti tentang bagaimana self-worth mampu mengubah cara orang lain memperlakukanmu. Ingatlah bahwa cara orang lain memperlakukanmu sejalan dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika kamu menghargai waktumu, menjaga energimu, tidak memaksakan kehendak untuk selalu dipilih, maka orang lain akan mulai lebih menghormatimu, lebih berhati-hati, dan lebih memperlakukanmu dengan serius, bukan karena kamu berubah menjadi dingin dan sombong,
tapi karena kamu telah menetapkan batasan dan berhenti memohon. Beberapa hal yang bisa kamu latih untuk mulai meningkatkan self-worth, seperti mulai menghargai waktumu, berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagimu, mulai memilih untuk hadir pada acara-acara dan kegiatan yang bermanfaat. Karena orang lain akan lebih menghargai waktumu jika kamu menghargainya. Tidak memohon untuk selalu diundang, dipilih, atau dilibatkan. Tunjukkan bahwa kamu bisa memiliki waktu yang menyenangkan tanpa orang lain. Hidupmu juga bisa seru tanpa mereka. Kamu tetap berjalan. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang mandiri, dan itu membuat orang lain hormat. Berikutnya, berlatih untuk menjadi stabil dalam emosi, terutama saat mengambil keputusan. Jika kamu tetap tenang saat situasi sulit, lalu orang lain merasa nyaman berada di sekitarmu, mereka akan lebih menghargai pendapat dan kata-katamu karena melihat konsistensi dan kedewasaanmu. Ingatlah bahwa semakin kamu menghargai dirimu sendiri, maka semakin orang lain akan memperlakukanmu dengan hormat dan adil. Harga diri itu dibangun, bukan ditunggu. Artinya, self-worth tidak akan muncul begitu saja, tapi perlu kita latih setiap hari. Demikianlah beberapa pondasi yang penting untuk dipelajari guna membangun self-worth dalam diri kita. Coba pikirkan, di bagian hidup mana aku masih menunggu orang lain untuk merasa cukup? Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga self-worth-mu.